Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal BKM implementasi Smart Greenhouse berbasis IoT untuk optimal pertanian modern. Eh, untuk dosen pengampu kami adalah Pak Arfianto Hardinegoro. Eh, untuk anggota-anggotanya ada Ahmad Aziz, ada Diki Febrian Wibowo, ada Jessica Riba, ada Mizaluna Ahmad Asbi, dan ada juga Febi Lestiliana Dinanda. Kami juga kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Anggam Jakarta tahun ajaran 2024-2025. Untuk lembar pertama, Romawi 1 itu ada pengesahan, lembar pengesahan. Kemudian Romawi kedua itu ada kata pengantar. Dan Romawi ketiga ada daftar isi. Kayak ginilah contohnya. Bab 1 dahuluan rumusan ada rumusan masalah tujuan manfaat solusi, dan bab 2 ada tinjauan pustaka yaitu jurnal kajian. Yang bab ketiga itu metodologi yaitu ada diagram, prosedur dan konsep komunikasi data. Oh ini ada yang lebih ini. Kemudian ini maaf ada yang uh, terus untuk pendahuluan latar belakang kami adalah untuk karena pertanian memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai penyediaan bahan pangan dan penopang ekonomi masyarakat pedesaan. Itu latar belakangnya, dan banyak sekali karena yaitu perubahan iklim yang tidak menentu, penurunan kualitas tanah, dan penyusunnya lahan pertanian, serta ketegangannya pada musim yang sulit diprediksi. Nah, itulah kendala-kendala dari petani zaman sekarang. Nah, tujuannya ada IoT di sini, dan perumusan masalahnya di sini adalah bagaimana cara merancang sistem smart greenhouse berbasis IoT dan efektif dan efisien. Kemudian nomor 2, parameter lingkungan apa saja yang perlu dikendalikan dalam smart greenhouse yang mendukung pertumbuhan optimal tanaman. Yang ketiga, sejauh mana smart greenhouse dapat meningkat produktivitas efisien. Ya, dari masalah ini, bagaimana rancangan ini kami sebelum ke rumus kami carikan solusinya, yaitu pertama yaitu berbasis sensor dan IoT, yaitu untuk sensornya kita menggunakan DHT22 dan atau SHT31 itu untuk kelembapan, dan ada soil moisture sensor untuk kelembapan tanah, dan ada LDR atau BHI 750 untuk intensitas cahaya, dan ada juga opsional CO2 itu untuk sensornya. Nah, kemudian rumusan masalah itu pakai IoT-nya efektif. Dan untuk efektivitasnya, berarti ini cara ini contohnya ditampilkan bahwasanya sensor tersebut ke microcontroller SP32 yang mengirim data ke cloud atau dashboard IoT seperti Brick and Dashboard melalui Wi-Fi menggunakan protokol MQTT atau HTTP. Data tampilan dalam grafik atau angka bisa dikontrol otomatis. Misal, apabila suhu melebihi batas tertentu, sistem secara otomatis akan mengaktifkan kipas. Dan apabila kelembapan tanah berada di bawah ambang batas, maka pompa air akan aktif dan menyiram tanah. Kemudian, apabila intensitas cahaya di bawah standar, maka lampu grow light akan secara otomatis menyala. Itulah gunanya sensor untuk mengaktifkan. Dan di sini juga efisiennya lagi karena bisa secara real time dan bisa juga akses jarak jauh, mudah dikembangkan dan mendukung pertanian
berkelanjutan. Parameter lingkungan apa sih yang diperlukan dalam smart greenhouse? Parameter cuma tanah, juga uh, lahan berapa meter kali meter. Terus zaman sempat terdapat meningkatkan produktivitas efisien dibandingkan metode penanaman konvensional. Sejauh ini cukup lah, soalnya nanti bila mana ada tanah yang kurang lembab, maka secara otomatis sensor soil moisture itu akan berjalan. Begitu pula juga kalau suhu nanti DHT 22 juga berjalan. Begitulah untuk masalah perumusan masalah tersebut. Terus apa sih tujuan kegiatannya ini? Tujuan kegiatan ini adalah merancang atau mengimplementasi sistem smart greenhouse IoT untuk mengendalikan lingkungan secara otomatis atau sistematis. Kemudian pengujian yang kedua yaitu menguji efektivitas sistem dalam mendukung pertumbuhan tanaman dengan parameter yang terkontrol. Kemudian yang ketiga memberikan solusi teknologi tepat guna bagi petani dan pelaku agrikultur modern yang meningkatkan hasil produktif secara efisien dan berkelanjutan. Itulah tujuannya. Kemudian ada manfaatnya itu kita meningkatkan efisien kerja petani, yaitu bisa dikerjakan secara otomatis, kemudian mengurangi ketegangannya pada cuaca karena adanya sensor-sensor tersebut, kemudian menghemat air dan pupuk. Ini juga salah satu kendala di pertanian konvensional. Kemudian meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil panen itu karena bisa dipantau pertumbuhan tanamannya. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian. Kenapa kami menambahkan ini? Soalnya zaman sekarang itu kebanyakan pakai internet, jadinya kami menjelaskan IoT dalam bidang ini. Itulah pendahuluan dalam proposal kami. Kemudian ada tinjauan pustaka. Kami mengambil dari Munawitoni, yaitu soal sensor dan penggunaan sistem mikrokontroler. Kemudian ada dari Departemen Elektronik dan Instrumentasi Universitas di daerah India, yaitu soal IoT juga. Kemudian dari gerombolan kelompok Australia Fembros Manning Benandio and Dr. Nah, itu juga soal IoT dari greenhouse tersebut, yaitu penggunaan respect dan pemantauan real time. Itu tinjauan pustakanya. Kemudian metodologinya itu ada alur kerja sistem, terus diagram sistem. Kemudian ini untuk diagramnya ya guys, ada prosedurnya, yaitu nanti ya contoh sing soil if lebih besar atau gimana, nanti aktifat. Kalau lebih itu prototip pop, kalau kurang dari itu aktif. Terus konsepnya adalah untuk komunikasi data. Sistem menggunakan protokol MQTT dan HTTP yang ringan dan efisien. ISP mengirim data sensor ke cloud platform seperti pihak and import dengan konsep match to match, matching to matching communication. Penggunaan dapat menerima notifikasi pemantauan grafik pertumbuhan tanam secara real time melalui perangkat pintar mereka. Pemanfaatan Wi-Fi sebagai media transmisi menjadi sistem lebih fleksibel dan mudah dipantau dan jarak jauh. Ini membuka peluang pengawasan petani berbasis IoT dan hemat biaya. Untuk ularannya ini prototipnya, yaitu ISP disambung-sambungkan. Kemudian ini codingnya. Kemudian ini website-nya.
ini poster kami, dan untuk video nanti kami kirim untuk pembagiannya. Dan ada ini daftar pustakanya. Dan penutup ya, sekian dari kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaaf. Ini juga kami masih belajar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.